Hai semua, gua Wasa. Kali ini mau bikin video unboxing iseng aja. Akhirnya nih gue beli juga karena penasaran. Pixel 7 Pro. Ada dua warna yang gua ambil. Ini gue belinya semua di Studio Ponsel. Soal email tenang aja, mereka udah diurusin, terdaftar juga. Harganya berapa? Pas gue beli sih 18-an. Cuma sekarang kayaknya udah agak turun. Siapin 20 juta lah. Masih ada kembalian pokoknya. Tergantung storage yang teman-teman pilih. Yang ini yang warna hitamnya tuh obsidian. Terus ini yang satu lagi yang warna putih. Ini baru mau gue buka ya. Jadi sebenarnya tuh kenapa bisa ngambil dua warna? Sejujurnya ini keduanya gue masih minjem sih kenanya. Karena gue masih penasaran real life-nya itu bagusan yang warna hitam atau yang warna putih ini. Soalnya sebenarnya kalau dari gue pribadi, gue pengennya tuh yang warna apa sih? Yang agak-agak pucat gitu loh, kayak warna cat dasar kalau di rumah gitu loh, warna abu-abu. Tapi gue tertarik sama warna frame kameranya. Frame kamera itu berwarna emas kalau yang satu lagi. Nah cuma mereka belum ready dan katanya lama. Yang itu warnanya juga susah. Ya udah dah, gue ambil aja dulu yang putih atau yang hitam ini. Nggak masalah juga sih, karena kan ya kita sama-sama tahu ujung-ujungnya pakai casing ya. Nanti kita pindah dari kamera yang di atas aja biar lebih detail. Cuma ini biar teman-teman lihat aja emang bener-bener baru di unboxing pertama kali. Aman. Oke. Masih ada bubble wrap lagi, jadi bubble wrapnya double. Sip, jadi satu warna obsidian, yang satu warnanya snow. Yang satu ini 128 GB, yang ini 256 GB yang putihnya. Wah, yang putihnya lebih mahal ini pasti nanti kalau gue tebus. Dah, kita lanjut aja dari kamera yang di atas ya, biar lebih detail. Oke, jadi ini dia yang hitam sama yang putihnya. Ini keduanya tuh beda region ya, kalau teman-teman ngeh. Yang kanan nih ada bahasa-bahasa Cina gitu. Sedangkan yang kiri polosan aja, maksudnya huruf alfabet biasa. Dua-duanya made in China sih tulisannya. Ya kayak biasa, ini Pixel juga sekarang pastinya udah nggak ngasih kepala charger ya. Terus cara ngebukanya juga udah mirip-mirip kayak iPhone. Gimana nih, tinggal disobek sini. Dah, nih yang hitam. Ntar dibuka barengan aja nih yang putihnya. Kita unbox juga yang putih alias yang snow. Dah, bukanya tinggal diangkat pelan-pelan. Oh, lebih gampang yang hitam. Yang putih, ini yang hitamnya. Tuh, kayak gini guys. Dan ini ada bulatan buat narik. Nah, ini kalau kita beli nggak dapat anti gores bawaan. Nih, lihat dulu perbedaan stainless di frame kameranya. Kalau yang silver bener-bener warna silver sih. Ini dia agak-agak smoke gitu, warna hitamnya. Dah, terus isi kelengkapannya sama. Nih ada dongle USB Type A to USB Type C. Kabel datanya C to C ya. Kertas-kertas petunjuk penggunaan. Udah, isinya begini doang. Nggak ada stiker ya kalau Google ya, lupa dah gue. Dan ini dia handphonenya. Ini ada slot SIM card, fingerprintnya dalam layar, nomor power, volume up and down. Dia kebalik dari Android kebanyakan ya. Ini yang hitam dulu dibuka. Terus ini yang putihnya. Ada tanda bukan slot SIM card, tapi kayak penguat sinyal 5G. Perbandingan ukurannya ini gue lagi megangnya cuma ini sih, ada Oppo A77s, hampir mirip-mirip ya. Terus sama iPhone 14 Pro. Oh, masih lebih kecil iPhone 14 Pro, mungkin setaranya kayak iPhone yang versi Max ya. Oke, ini kelihatan dari impresi awal. Warna hitam itu gampang nyeplak sidik jari guys. Yang putih juga harusnya sama sih, cuma karena warnanya putih aja jadi terlihat lebih samar. Dah, langsung aja nyalain. Mau lihat sisa memori itu berapa ya pada saat pertama nyalain. Melengkung, tapi tidak semelengkung yang 6 Pro sih. Ini 7 Pro masih lebih aman lengkungan. Oke, welcome to your Pixel. Gue setting dulu ya guys. Oke, jadi ini tampilan utamanya. Terus buat slot SIM cardnya nih kebetulan udah gue buka juga, udah siap gue buka maksudnya. Dia cuma bisa nampung 1 nano SIM card aja ya guys. Jadi pastikan kalau teman-teman beli Google Pixel 7 ataupun 7 Pro itu yang sesuai kebutuhan aja. Storage-nya soalnya nggak bisa ditambah 128 GB atau 256 GB. Gue nggak akan bahas banyak sih, pokoknya ini tentang impresi awal aja. Gue juga nggak nginstal game. Pertama-tama nyalain, tadi udah gue screenshot beberapa ya. Ini kayak teman-teman bisa lihat storage awal. Storage awal yang kepake by system ini lebih banyak yang 256 GB. Bisa dilihat nih,
15 GB yang kepake ketimbang yang 128 cuma 14 GB aja yang kemakan. Sistemnya tuh ya masih kecil yang 128 GB dan aplikasi yang terinstall juga kelihatan lebih banyak yang 256 GB. Ini sama-sama default ya, nggak gue install apapun tadi pas baru selesai nyalain. Kemudian gue langsung ngecek ke Google Play Store-nya, terus langsung gue stop. Tuh bisa dilihat juga kalau yang 128 GB ada 43 aplikasi yang minta diupdate. Sedangkan yang 256 GB adanya cuma 41 aja yang minta diupdate. Antutunya, Antutu 9 pastinya sih gedean yang 256 GB ya, karena kan storage juga ngaruh. Nih kalau teman-teman lupa. Tuh, pokoknya yang hitam 128, yang putih 256 tuh. Kelihatan kan? Kelihatan juga maksudnya bekas-bekas sidik jarinya kayak gitu guys. Nah terus kayak yang udah-udah sebenarnya kalau Google Pixel itu kayak nggak ada fiturnya kan, maksudnya sama-sama aja kayak Android murni gitu loh, UI-nya maksud gue. Ini kalau tonton ke bawahin kayak begini tuh setting-settingannya. Terus kalau mau nambahin juga ini tinggal klik yang logo pensil atau pulpen kayak gini buat di quick settingnya tuh. Kalau kemarin teman-teman lihat yang video gua ROG Phone 6, terus juga Asus Zenfone 9 kayak gini juga sama-sama. Jadi bisa dibilang tuh teman-teman kalau beli Pixel ya otomatis pasti langsung ngebahas ke kameranya, ya kan? Kayak kameranya yang sekarang itu emang cakep sih. Pixel tuh nggak pernah fail ya kalau bikin kamera. Untuk softwarenya emang udah keren banget. Lensa utamanya 50 megapiksel, telefotonya 5 kali optical zoom tuh 48 megapiksel. Terus juga ada ultra wide 12 megapiksel. Nah, terus buat kamera selfie-nya atau kamera depannya ini dia resolusi cuma 10,8 megapiksel. Nah, buat UI kamera kita langsung aja ke UI kameranya kali ya, nggak usah bahas-bahas yang lainnya lah. Teman-teman bisa ngeliat video review yang lain. Nanti gue juga mesti coba lebih jauh lagi sih. Kita masuk ke kameranya. Buat menu-menunya tuh ya mirip-mirip juga kayak Pixel yang udah-udah gitu loh. Pertama nih ada di kamera nih ultra wide 1, 2 dan akhirnya 5 kali optical zoom. Kalau dipaksain itu bisa sampai 30 kali. Tapi ini 30 kali pastinya adalah digital ya. Terus ini ada mode potret, pastinya mode potret cuma lensa 1 sama lensa 2 kali. Terus ini motion, nah itu ada keterangan itu long exposure, nanti jadinya kayak gini. Kereta lewat, jebret jadi gitu. Atau action pan tuh kita ngikutin jepret. Nah jadi backgroundnya yang akan ngeblur, jadi bukan objeknya yang ngeblur, tapi dia bisa semua lensa, ultra wide 2, 5 dan seterusnya. Oke, terus untuk night sight ya ini adalah ini sih kayak night mode ya. Prosesornya sendiri soalnya dia masih pakai ini ya, prosesornya sendiri yaitu adalah Google Tensor yang G2 tapi dan 5 nanometer. Jadi emang makin kecil dan harusnya lebih irit daya juga. Nah, sekarang lanjut aja ke mode videonya. Videonya sendiri kalau kita ke bawahin ini lensa utamanya tuh bisa sampai 4K, terus 60 fps juga oke bisa. Terus untuk lensa depannya coba, oh ini ada satu lagi, ada mode ada video stabilisasinya, standar lock aktif cinematic pen. Oke. Kamera depannya untuk resolusinya tuh dia bisa 4K 60. Oh, bisa juga 4K 60. Nice. Oke, bagus. Jadi depan sama belakang enak gitu ngeditnya kalau teman-teman nge-vlog pakai handphone ini. Sekarang kalau misalkan video biasa kita rekam, asik kayak Samsung, bisa pindah-pindah lensa. Tapi ke lensa depan nggak bisa ya, tetap oke. Lensa belakang bisa pindah-pindah lensa walaupun belum se-optimal Samsung ya, bisa pindah lensa ke lensa depan dan belakangnya. Oke, terus ini ada cinematic. Nah, cinematic blur, oh ini lagi loading dulu sebentar. Oh, jadi seperti itu guys. Jadi kayak ya cinematic mode di iPhone ya, bikin bagian belakangnya atau bagian backgroundnya tuh menjadi blur. Dan ini behind the subject and record at 24 frame per second fps, 24 fps doang berarti. Oke, dan mode lainnya nih ada panorama, foto Saphir sama lens. Nah, buat ngedetect yang kita mau gitu, terus nyarinya nanti di Google. Balik ke mode kamera, ini kita swipe ke bawahan, ada night sight-nya auto, tap to shoot-nya auto, timer on off 3 atau 10, 2 rasio, full image atau wide crop 16:9. Nah, ini buat teman-teman bikin IG story foto ya, mendingan kayak gini pakainya.
ketimbang yang 4:3 itu lebih cocoknya buat Instagram feed. Terus untuk more settingnya ada apa? Nah, ini juga standar sih, banyak yang di Google Cam kalau teman-teman taruh di Android manapun gitu loh, jadi di porting gitu ya. Terus ini advance, oke, show dirty lens warning, raw JPEG control ada. Oh ini udah habis ya, kayak gini-gini doang. Lanjut lagi, terus oh ini ada kamera foto resolusi, ada pilihannya full resolusi atau medium resolusi, video stabilisasi, audio zoom. Dan audio zoom nih kalau misalkan kita pakai lensa 2 atau lensa 5 ya, jadi bisa lebih nangkep yang di depan sana. Nah terus gue juga ada foto Iron Man gue tadi ya, dan ini mau gue edit, gue tunjukin ke teman-teman bentar. Nah yang ini sengaja gue fotoinnya blur tuh, soalnya kita kalau di bagian edit ini ada satu fitur yang baru dari Google ya, yaitu di bagian tools. Bentar nih ada loading dulu. Sini crop, terus kita bagian tools. Tuh ada magic eraser, unblur, portrait blur, sama color focus. Nah ini sebenarnya fotonya blur, mungkin nanti gue tunjukin aja di ininya, contoh fotonya. Kalau kita klik unblur, dia ada processing, dan by software jadinya fotonya jadi lebih tajam guys. Nice sih ini, keren. Tapi ingat ya, kayak gini-gini udah bisa diporting ke Android lain guys. Gcam. Terus kalau ngomongin hasil kameranya, ini gue baru jepret beberapa ya tadi ya. Ini gue discard dulu. Nih, aduh tajam banget hasilnya. Tuh guys, cir, lihat nih bagian dadanya yang rusak aja tuh masih kelihatan tajam ya. Pixel emang nggak pernah mengecewakan sih, cuma ya sayangnya fiturnya nggak ada gitu loh, handphonenya begini-begini doang, lama-lama bosen. Nah terus buat yang magic eraser ini teman-teman kalau ada yang belum tahu, buat ngilangin objek yang di belakang kita atau yang kita tidak inginkan sih. Jadi kalau misalkan teman-teman foto di pantai, di belakangnya ada banyak orang, itu orang-orang yang di belakang bisa dihilangin. Ini contohnya aja ya, ini gue mau ngilangin yang huruf A nih. Kita lari ke edit, terus ke bagian tools, nanti nunggu loading dulu bentar, tools. Terus ini ada magic eraser, finding suggestion, ini ya auto ya, biarin dulu. Nah ini erase, ada camouflage, ini erase aja kita milihnya. Ini yang lambang Avengers ini ya, mau gue hilangin. Misalkan gini, tandain gini aja, dan tunggu sebentar. Tada, hilang. Ya seperti itulah cara kerjanya, intinya kayak gitu guys. Sisanya buat contoh-contoh foto sama video yang berhasil gue dapetin, silahkan teman-teman nilai sendiri. Oke, ini adalah contoh video kamera belakangnya Pixel 7 Pro, Pixel 7 Pro. Ini gue ngerekam di 1080p 60 fps dan jalan kaki biasa aja. Lagi ada di Idemitsu Moto Lounge, gue lagi datang ke RCX. Bawa si biru ini, si biru irit. Nah, gimana penangkapan mic-nya dari handphone ini? Kendaraan lewat kanan kiri gua, dan ini juga kalau kita mau pindahin lensa tanpa harus nge-stop dulu bisa. Kayak ini pindah ke lensa ultra wide nya tuh, halus ya, balik lagi ke satu, terus kedua. Ini dua juga feeling gua sih digital zoom ya, dan kita pindah ke lensa 5. Nah ini optik, kita lihat ke marka jalan itu ya. Nah, tuh kayak begitu. Balik lagi ke ultra wide langsung. Nah, seperti itu guys. Oke, cuma sayangnya ini nggak bisa ke lensa depan, jadi stay cuma di kamera lensa belakang, tapi bisa pindah-pindah lensanya ke depan nggak bisa, belum kayak Samsung banget. Sip ya. Habis ini lanjut ke lensa selfie-nya. Oke,
Ini juga 1080p 60 fps di bawah jalan kaki biasa aja. Ya masih di depan ini juga sih Idemitsu Moto Launch-nya. Dan ini bisa dimain-mainin sedikit lensanya. Pakai software sih pastinya, bukan lensa hardware-nya ya. Ini kan 1x, gue ubah ke 1,4 kayak begini. Jadi lebih ngezoom lagi. Penangkapan suaranya kayak gimana? Coba didengarkan dan dinilai sendiri. Gue balik lagi aja ke lensa satunya, ya agak lebih wide gitu ya. Orang-orang juga di belakang lewat-lewat jalan gede soalnya. Wow. Gimana penangkapan mic-nya? Dan ini sih pasti bagus sih feeling gue. Tanpa harus gue lihat dulu ke PC, ngeliat previewnya aja harusnya udah cakep. Yalah, Pixel. Oke, jadi paling segitu aja yang gue bahas. Kebanyakan soal kameranya. Soalnya kalau prosesor ya gue sebutin aja. Teman-teman juga bisa googling sendiri, bisa baca deskripsi, nanti gue kasihin juga lah. Intinya sih keputusan gue setelah ngelihat langsung, kayak gue ngambil yang warna putih sih. Cuma warna putih yang ini gue rapin lagi, gue masukin ke dalam dus. Kenapa? Gue nggak butuh yang 256GB, 128GB. Gue rasa gue masih fine sih. Gue akan bilang ke studio ponsel kalau ada nanti yang 128GB gue tuker. But overall itu kan selera gue. Tapi balik lagi kalau ke teman-teman sukanya yang hitam juga nggak apa-apa, silakan. Terus soal Pixel 7 Pro ini juga kalau menurut gue pribadi as a tech enthusiast ini sangat-sangat menarik sih, karena gue penasaran sama performa baterainya terutama. Kalau kamera harusnya nggak usah diraguin lagi. Tapi kalau buat teman-teman yang para pengguna biasa, kalau saran dari gue sih sebenarnya masih lebih prefer ke teman-teman beli Pixel yang 6 aja sih, 6 series, either yang 6 Pro ataupun 6 biasa. Cuma kalau gue pribadi, gue sebagai konsumen standar, gue akan ngambil yang Pixel 6 aja, karena sampai sekarang gue masih pegang dan belum sempat juga gue jual karena masih sayang-sayang dengan warnanya. Sorry, gue lupa bawa, masih ada di rumah soalnya Pixel 6 gue tuh masih ada. Kenapa gue senang sama warnanya? Karena itu eye catchy banget. Jadi kayak orang tuh notice, itu makin notice gitu. Walaupun kameranya tuh ya udah horizontal seperti ini. Cuma kan desain yang kamera horizontal aslinya itu kan ada di Pixel 6. Di Pixel 7 ini mereka cuma kayak improve sedikit doang lah, facelift gitulah ibaratnya kalau di kendaraan. Ya iseng-isengan aja sih, terserah teman-teman pengen belinya yang mana. At least kayak gitu saran dari gua. Pixel itu handphone yang kalau menurut gua ya Android yang tidak tahu diri. Harganya mahal, tidak ada garansi resmi, dan juga softwarenya bisa diporting ke Android yang lain kalau teman-teman niat. Ya balik lagi ke teman-teman aja, punya duitnya mau dibeliin buat yang mana. But at least sekali lagi kalau jadi konsumen, gue belinya Pixel 6 aja yang warnanya peach itu, yang oranye. Tapi kalau gue sebagai tech enthusiast, ya gue akan ngambil ini Pixel 7 Pro 128GB yang berwarna putih. Handphone ini nggak akan gue pakai daily, jadi cuma sebagai arsip gue aja. Kedepannya gue ngelihat Google tuh bakal seperti apa ngejalanin device-nya atau merawat device-nya yang ada di konsumen. Kayak gitu, jadi gue bisa tetap ngasih info ke teman-teman paling lewat Instagram sih, nggak lewat YouTube kayak gini ya. Oke, udah paling segini aja video kita kali ini, impresi gue untuk Pixel 7 Pro. Terima kasih pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat silakan share juga dengan teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.